Nah, malam ini ada dua metode seduh yang akan dijelaskan. Dua objektif seduh yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah seduh menyeduh kopi dan seduh menyeduh teh. Betul nggak? Betul nggak? Takut saya salah nih. Oh, betul. Betul ya. Siap. Ayo siap. Siap. Waktu, tempat, dan Teko dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sadayana. Pada waktu malam ini saya akan menerangkan beberapa varian teh. Teh itu ada dibagi dua, Asamika dan Sinensis. Kebetulan kita gak bawa Asamika karena kita gak punya Asamika. Nah, Asamika ini ketika bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan-jalan ke Pangalengan atau ke Ranca Bali, ada di pinggiran jalan hamparan teh yang begitu luas. Nah, itu Asamika. Nah, kebetulan yang di depan ini adalah Sinensis. Jadi seperti kopi, teh juga ada Arabica dan Robusta. Nah, ini yang di depan ini adalah Arabikanya di teh. Si Sinensis ini. Nah, si Sinensis ini kebetulan di kebun itu beberapa varian yang kita tanam. Ada Caligua, Taiwan, terus gambung 1, gambung 2, gambung 3 Sinensis. Ada yang kayak Libericanya yaitu jambu kita teh Jepang. Nah, itu teh Jepang itu hibridnya di teh Jepang jambu kita. Nah, kalau bukan jadi hibrid kawinan. Nah, kawinan. Nah, kalau yang Asamika itu lebih ke asamnya. Kalau si Sinensis ini aromanya lebih harum, terus lebih agak yang manis gitu. Terus aroma bunganya lebih varian. Yang ketiga itu ada yang namanya tisan. Nah, si tisan ini si teh dicampur dengan kayak yang di depan ini ada chamomile, terus ada mawar, ada stevia pengganti gula. Jadi tapi tidak bisa dibilang ini teh, tapi tisan gitu, tisane. Kalau teh itu tetap ada dua, yaitu Asamika dan Sinensis gitu. Nah, yang dicampur dengan bunga atau dengan yang lain itu adalah tisane. Ya. Ada yang pertanyaan dulu sebelum ke menyeduh? Teh hijau itu maksudnya kemana? Nah, teh itu ke pengolahan. Teh hijau itu ke pengolahan. Jadi dulu karena si penyeduhan teh itu seperti udah jadi agama di Cina. Nah, yang tahu itu cuma ada teh hijau. Nah, si teh hitam atau black tea itu berawal dari kegagalan karena terlalu lama oksidasi. Tapi sayang ini untuk dibuang, diolah, tapi enak juga. Nah, maka adalah si black tea atau teh hitam. Nah, kalau bangsa-bangsa Cina dulu itu yang tahunya cuma green tea. Nah, cara membedakan untuk menyeduh, si green tea itu di bawah maksimal 85 derajat Celcius. Nah, yang black tea itu 100 atau pas air mendidih. Untuk black tea bisa membedakannya gitu. Ketika si green tea suhunya dipakai suhu yang rendah gitu, untuk yang green tea. Nah, di sini ada beberapa varian teh sama olahan. Nah, kayak Dewata, terus green tea Taiwan. Nah, kalau untuk lebih mengenal nanti si varietasnya mungkin ke kebun, nggak bisa dibawa ke sini. Tapi si minimal aroma sama rasa, kalau yang bisa membedakan ketika kita menyeduh jambu kita atau teh Jepang, kayak ada umami, gurih nyoy, gurih gitu. Kita coba dulu sambil menyeduh.
Kita coba yang kali gua. Kalau teh itu sebetulnya lebih ekonomis daripada kopi, karena untuk teh itu bisa diseduh beberapa kali, gak seperti kopi. Sampai berapa kali biasanya Kang Yus? Gimana tergantung umur si tumbuhan, si pohon teh itu. Nah, kalau yang kita punya ini berapa? Nah, karena ini lebih dari 15 tahun, ini bisa lebih dari 5 kali seduhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya tahu, kalau misalnya kita lihat dari teh yang enak, mungkin sekedar namanya Kang Yus. Ya. Kalau teh yang enak itu bisa dilihat dari umur tanamannya. Jadi semakin tua umur sebenarnya semakin enak. Semakin enak. Dari kebun Pak Cucu ini umur tehnya udah 25 tahun. 25. Ya udah 25 tahun. Nah kebayang kalau misalnya di Jepang atau Cina itu bisa sampai 1000 tahun. Dan mereka tuh ngerawat tanahnya. Nah kebun Pak Cucu juga kenapa akhirnya bisa di sini, karena memang akhirnya yang istimewanya adalah tumbuh di antara pepohonan yang kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya yang bikin kaya tanah dan jadi bagus itu sebenarnya karena ada varian tanaman Ya. itu ya Kang ya, Polikultur namanya. polikultur namanya. Jadi nggak satu tanaman, jadi ada beberapa tanaman yang ditanam di sebelah teh itu. Jadi kalau misalnya Naungannya, naungannya kebetulan kita pakai ada rasa mala, kayak rasa malah. ya rasa mala, pisang, terus kopi dicampur. Jadi kalau nggak, melihat kebun teh yang nggak ada pohon yang lain patut dipertanyakan Nah, rasanya. ya. Gitu. Kang Yus lagi menyeduh dengan ala timur ya. Jadi sebenarnya kalau di teh itu ada 2 sistem penyeduhan sebenarnya. Ya. Ala timur sama ala barat. ala barat, Nah betul. tadi ala timur ini kayak tadi udah feel mainnya. Jadi semua serba feeling, nggak ada gramasi. Nggak ada gramasi. Nah kalau ala barat biasanya kita lihat itu semua serba gramasi. Iya. Jadi dan bikin blend itu sebenarnya perkembangannya adalah dari barat. Jadi kalau misalnya kita ngegramasi teh dicampur dengan bahan yang lain itu sebenarnya keluarnya dari barat, karena barat itu biasanya kan tadi yang black tea itu karena sebenarnya dari proses Dari- distribusi. ya, Jadi karena dari mau dikirim dari Cina, dari Jepang, dikirim ke barat, udah laju duluan, udah Betul. gagal, dan akhirnya ada proses teh hitam. Teh hitam. Nah, ketika teh hitam nyampe ke barat, untuk memperkaya rasa, biasanya akhirnya dikembangkan dengan blend tea, Ya, blend dicampur dengan elemen-elemen lain yang memperkaya si rasa blend tea itu sendiri. Betul. Gitu. Dan itu pun sistemnya harus gramasi ya, Ya, banyak eksperimen. Tapi itu bukan tisane itu kalau yang Kalau kayak gitu. tisane itu sebenarnya istilah. Jadi kalau ada namanya tea itu pasti ada best tea-nya. Jadi ada origin teh, daun teh. Apapun misalnya blend tea itu pasti ada best tea. Kalau tisane itu nggak ada daun teh. nggak ada daun teh. Oh, nggak ada daun. Jadi, jadi kayak misalnya herbal tadi itu masuknya ke tisane istilahnya. Jadi dia rempah-rempah kayak misalnya udang ubuh itu masuknya ke tisane karena dia nggak ada daun teh. Kalau misalnya ada daun teh disebutnya tea, pasti ada istilah tea. Tea blend. Tea blend gitu. Nah, itu tea Kalau blend. tisane itu ya kayak bunga-bungaan, Tea blend. rempah-rempah itu masuknya blendnya tisane. Jadi tisane blend gitu. Ini kita nyeduh apa kan? Kali gua, ini kali gua. Nah kali gua itu lumayan termasuk yang rare ya Kang ya. Ya, Bisa langsung ini termasuk yang cukup enak tehnya, dan sebenarnya kualitas ekspor sebenarnya ini yang teh kali gua ini. Nanti mangga diicip-icip di sini buat yang penasaran. Karakter kali gua teh kayak gimana Kang? kali gua itu Daunnya yang ngebedain. kayak tadi si Kang itu teh merah katanya, daun-daunnya merah. Jadi si daunnya itu merah, Pucuknya ya. pucuknya itu merah. Saya juga sebetulnya baru melek itu ketika ada yang nyari ke kebun. Nah, teman Mbak Supi juga, Mbak Mas Tauhid sama Mbak Raslin, sama Pak Omar. Ya, jadi ada Master T ya. Ya, Master T-nya Pak Omar. Jadi setiap 1 bulan sekali saya store ilmu ke Jogja. Nulis apapun teknik budidaya atau apapun, saya store ilmu ke beliau gitu. Nah, beliau juga mengajarkan cara menyeduh. Ini dari Pak Omar gitu cara menyeduhnya. Terus kalau untuk proses sendiri saya belum bisa proses yang lain, hanya dikasih black tea dan green tea. Bedanya black tea sama green tea teh tadi teh
dioksidasi. Jadi kalau si green tea itu dari kebun langsung diolah. Kalau si black tea itu nanti ada proses fermentasi yaitu oksidasi. Yang untuk black tea gitu. Berapa lama Kang? 5 sampai 12. 12 Ya, 5 sampai 12 jam. Kalau bahasanya Di angin-angin. Di angin-angin. di pelayuan gitu Kang. Di Jadi nggak pelayuan. langsung di roasting. Kalau misalnya green tea itu ketika udah proses penggilingan itu langsung di roasting. Nah kalau misalnya black tea itu harus istilah nama di peyem ya, dipeyem, difermentasi, jadi dimasukin ke kain, ditunggu sampai beberapa lama, tadi sampai 12 jam, itu tergantung ke sampai lama. Jadi nanti kalau misalnya makin pekat si warna tehnya, itu biasanya makin lama oksidasinya. Jadi kalau misalnya ada yang dark tea nih, yang benar-benar dark, itu berarti udah lebih dari 24 jam Ya. biasanya gitu. Ada yang warna kuning, berarti ya kurang dari black tea lah itu. Yellow tea, ada yellow tea. Ada yellow tea di sini. kalau yang olahannya. prosesnya disangrai, habis itu di apa? Diperut ya, apa di apa? Digelang itu maksudnya. Dioleni ngerolling. Itu maksudnya teh apa itu? Mau black tea semua teh Itu sama ya? Iya. digelang, Jadi kalau proses dioleni. tesnya gimana kan dari petik, terus habis Petik, dipetik, petik dilayu dulu 1 atau 2 untuk tergantung proses dulu. oh enggak. Nah, untuk green tea petik dilayu dulu 2 jam. Kayak layu, nah udah dilayu baru diuleni. Baru disangrai. Digelang ya. Ya, diuleni itu digelang, di rolling gitu. Di rolling. Jadi kalau ketika ngerolling itu pas kita pegang itu nggak buyar, harus nempel gitu. Terus aromanya udah berubah, aromanya udah Keluar getah. keluar si getahnya itu. Nah kalau black tea ketika oksidasinya itu lebih lama fermentasinya gitu. Digelang dulu atau dioksidasi dulu kan? Dioksidasi dulu. Nah si oksidasi ini ada beberapa tahap. Kalau untuk black tea bisa di steamer atau di steam, di sepan, Untuk mempercepat. mempercepat gitu. Jadi tidak harus nunggu sampai 12 jam istilahnya. Ya Jadi kalau misalnya dalam satu pohon itu prosesnya tuh bisa beda-beda. bisa beda-beda. Buat jadi green tea, black tea, Oh, tapi itu tuh satu pohon. itu dalam satu pohon yang sama. Jadi istilah green tea, black tea itu sebenarnya secara prosesnya. Proses. prosesnya ya. Tapi itu bisa dalam satu pohon yang sama. Ada ulong. Nah yang ulong saya belum paham. Kalau ulung mah gimana? Coba ngolahnya. Kalau ulong itu yang diperes-peres gitu. Ulung itu sebenarnya nama proses. Nama pengolahan. proses. Jadi kayak green tea, red tea bukan dari varian tehnya. Bukan varian teh. Jadi ulung itu sebenarnya proses pengolahan yang beda Ya. dengan kayak green tea, black tea gitu, yellow tea itu beda. Kalau ulung itu sebenarnya yang bikin khasnya adalah dia prosesnya harus diangin-angin. Jadi kalau di luar tuh kalau di Jepang itu perlakuannya tuh kayak bayi. Kayak bayi gitu. Jadi kayak dimasukin ke misalnya nampan, terus digoyang-goyang. Jadi sistem ininya tuh ada angin-angin. Kalau kita pelayuannya tuh pelayuan biasa gitu didiemin. Kalau ulung tuh ada Nggak di bedong aja. ada Ya, ada di bedong. khusus. Ya di bedong Jadi simpan kalau gitu. misalnya ada istilah ulung itu lebih ke proses pengolahan, bukan Ya. tanaman atau varian teh, bukan. Jadi Ulong. proses pengolahannya. Biasanya kalau yang banyak ulong itu di Taiwan, ayun ambing mohon. Taiwan. Nenek saya itu ulong Mas Pasuki. Mungkin. Biasanya digantung-gantung tehnya, terus digoyang-goyang, diangin-angin kayak bayi aja. Sampai wah Nggak itu sampai berapa gitu kali? sih. Ya. Terus mesti dibulak-balik sampai berapa lama gitu. Proses ulung tuh lumayan rumit. Ulong. Cara nyeduhnya gitu. Cara menurutnya gitu Jadi Semua khas. Ini khas timur. khas timur gitu. Ini khas timur. Kalau teh sebetulnya bisa jadi hanya kopi yang berhasil di industrial gitu. Kopi semua pakai alat. Nah, kalau teh sebetulnya bisa disederhanakan. Ada gelas, tinggal diseduh aja itu udah gitu. Ya udah jadi. Cuma ketika disimpan tehnya seperti ini terus nge-ekstrak gitu. Ya. Jadi makanya harus langsung dituangkan. Karena kalau langsung terus disimpan, terus nge-ekstrak. Ini ala gaiwan ya, Kang ya. Ini ya, ala gayuan. Jadi banyak banget sebenarnya alat-alat untuk menyeduh teh kalau misalnya dari timur itu bentuknya tuh macam-macam.
jam bahkan dan mereka tuh memang akhirnya mengandalkan dari feeling, jadi emang apa ya, feelingnya teh diasah gitu. Kayak misalnya kita lihat dari si tempat pochinya aja, kayak misalnya oh nanti tuh ada proses penyiraman pochi, lihat sampai oh udah kering, jadi kelihatan dari si alatnya pun bisa mengukur bahwa ini udah tehnya siap seduh gitu. Jadi udah sampai ke situ. Bedanya sama barat itu pakai timer, pakai gramasi, segalanya serba terukur. Ya, Jadi paling sudah ada pengukuran yang paling samanya tuh di flash dulu ya. di Kungkurahan. Iya. Iya, jadi sangat Di detail flash dulu. sebenarnya. Kalau yang misalnya beda alat timur sama Batia gimana? Timur di sini tuh spesifiknya dari mana ya? Dari originnya Cina, Jepang. Iya, Asia. Iya, Asia. Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya ada tata cara tersendiri nggak sih? Mangga Kang Ius. Di Indonesia. Di Indonesia itu tubruk, teh tubruk. Ya, teh tubruk. Kopi juga kopi itu Napi digolakeun langsung, dimasak langsung itu Dari kita. soal tehnya sendiri yang paling tua di Indonesia bisa berapa tahun? Tuh, ada nggak Kang? Udah jadi wisata, Oh ada. ada di Malabar. Itu berapa tahun? Itu pas POC ke sini. Berarti udah ratusan tahun. Oh bawa teh itu bawaan. Iya, Bawaan. bawaan dari Cina. Tapi yang nyebarin kan POC. Dirasa bahwa di sini cocok. Karena hampir sama dengan Malabar yang di India. Oh, kalau India ada yang sampai ribuan tahun gitu. Ya, Ada juga, iya betul. Kang, kalau sifat dari teh itu sensitif gak sih? Kayak kopi yang harus diatur suhu ruangan, sama, panas, sama, sensitif itu. sama. Bahkan waktu roasting, habis roasting pun ada waktu restingnya juga. Sama. Tuh. Jadi kayak teh yang habis di roasting 1 hari dan teh yang sudah di resting selama 1 bulan itu beda rasanya. Lebih enak yang di Biasanya res. di rumah semua teh celup dibuang dong. Ah, Yang ngebedain nih. nggak apa-apa dibilang. Jadi si teh celup itu namanya tuh bohea. Boha itu sapuan. Ah gitu. Ya, si teh celup itu bohea. Sisa lah, sisa. Ya, Bisa dibilang sisa juga. sisa. Jadi di pabrik itu kan ada yang debu, itu di sapuan debunya. Bohea. Campuran sama keringat juga. Lebih debu anu apa nanti debunya debu bohea. buaya itu bahaya nggak? Bohea. Pilih. Jadi sebenarnya yang teh dari kebun Pak Cucu ini diambilnya berapa pucuk dari atas kan? Ya, jadi ada PK 1 sampai PK 2 sampai PK 3 ya. Nah, jadi kalau misalnya dari 3 pucuk yang paling atas, ini kan diolah nih yang ada di sini. Dia ketika dia diproses ngagelang istilahnya, dia tetap bakal utuh menjadi daun. Ya. Tapi ketika udah Ini. tiga pucuk yang bawah, ketika dia proses gelang, istilahnya dia udah pecah. Yang tadi Ya. akhirnya ada teh yang misalnya celup itu Ya. karena dia memang daun tehnya nggak akan bisa. Udah tua. Pas digelang itu pasti bakal hancur, makanya bubuk ya. Makanya bubuk. Jadi kalau teh bubuk itu memang ketika prosesnya dia nggak akan bisa jadi daun utuh karena sudah dari 3 pucuk ke bawah. Jadi nggak tahu tuh pucuk yang keberapa yang diolah itu karena sifatnya bakal pecah ketika diproses digelang. Kalau misalnya ngelihat yang utuh, daun teh yang utuh itu udah pasti 3 pucuk yang paling atas. Karena Silakan. dia ketika proses gelang tuh memang akhirnya jadi layu, Iya. jadi lembut. Jadi lembut. Yang mau nyoba silakan. Mangga mau. sigana mah duluan Mau mah silakan. harus Kali gimana kali gua mah. Ke Bidi. Jadi ini kali gua mah. heup bisi teu kabagian nu sanes Bismillahirrahmanirrahim. Yang di 25. sini 25 tahun semua yang kebun Pak Cucu nih. Jadi ada beberapa varian. Jadi memang beberapa Bismillahirrahmanirrahim. klon gitu di situ di kebunnya selama 25 Terima tahun. kasih. Dan yang keistimewaannya adalah memang tanamannya Silakan. ada bersama dengan tanaman-tanaman lain gitu. Jadi kayak rasanya Boleh. beda. Dan tanahnya juga beda kondisinya. Yang ini. Sama rumor lagi satu lagi kalau orang-orang tuh sekarang kayak kalau minum teh tuh nggak boleh banyak-banyak. Bahaya. Itu susah untuk kita tembus bahwa teh tuh nggak bahaya gitu kan. Banyak orang yang bilang entong ngeteh jangan minum teh nanti giginya gini nanti ginjalnya gini mungkin itu orang yang belum ngerti menurut Ya. saya.
Mama selama 70 tahun, mau 70 OTW ya, 6 bulan lagi 70. Saya rasanya tidak pernah satu hari pun tanpa minum teh. Soalnya turun-temurun dari nenek, dari ibu saya itu turun-temurun aja. Dan memang gigi copot sih, ya udah tua ya, ya, tapi saya tidak pakai gigi palsu, kuat gigi. Jadi peminum teh tidak peduli, tong si teh, tapi teh yang gimana dulu, yang diminumnya kan, saya mah tidak teh, tidak teh botol, apalagi Teh botol. Apalagi teh pucuk ya. apalagi teh pucuk, wah tidak. Teh kata Apapun makanan teh ya. sosro. Oh, ada mah nyanak termos we, teh nyanak termos di mana ge kieu we, tidak Nah, peduli. ini sisa Sasa hileud mama. sisa seduhan ini jangan dibuang, dikumpulin. Ini bisa dipakai kombucha di ya kombucha atau kasih kecap asin, enak sama nasi dilalap. Green tea mah enak ya. Wah, green tea lebih enak. Ya gimana Pak Hernandi tadi? Jadi kalau saya keliling di Bandung Barat, ada emak-emak yang membuat teh itu di katel teh tanah. Iya. Nah, terus tapi teu iku panangan di situ. Iya, betul itu proses roasting kan. Nah, itu jadi ini teh panas henteu. Da aya di jampena ini mah. Ah, Jampenya karena suhunya 50 sampai 60 derajat, tidak boleh lebih dari Ya. itu. Mereka udah tahu ilmunya. Jadi Ini saya coba ini pakai roastingan pakai tanah liat, itu saya balik-balik sendiri Eta selama teh 1 jam. dikeresekan gitu nya, dikemas, tapi dikemas deui. Tak merakan, tapi teh kari uyup punya. Aku teh, padahal di beli 10.000 teh. Kari uyup. Tapi di wadahan, kakek itu merasan. Aduh, jadi waktu di sana ka tukang mancing di Cibiru, di Balong Abah, waktu itu disuguhan dia teh anu ngaran sari uyup teh, udah kita seueur pesen enak teh. Ah, Memang itu alamnya seperti itu. Soalnya kudu diseduh heula. Jadi memang proses di kebun cucuk itu sebenarnya proses roastingan konvensional ya, nggak pakai alat, memang pakai Tangan. liat. Dibolak-balik non-stop selama 1 jam, bahkan ada yang 40 menit itu dibolak-balik. Nah itu yang saya coba, ini yang di kaleng-kaleng besar itu saya coba sendiri langsung non-stop belajar ngerosting. Tapi teu panas ya teh. Nggak panas kan karena jampena, jampena. Jampena aku abi kudu jampena ya. Itu tradisi lisan gitu. Tak diolok lah si emak teh. Nya masihan jampena gitu teh. Hah? Kayaknya ieu mah tradisi lisannya Mulut dia. termasuk kepada Mulud. objek pemajuan kebudayaan nya. Sakil kalimat si emak teh bari direkam. Di mana mah? Utah hulu pun dan nya teu tiasa desa. Tapi jampena teh. Nya ieu ngakurkeun nya antara riset kebudayaan abdi di lembur sareng teknologi anu tos berlaku milenial gitu nya. Ini kucak-kucak pamalayu. Ini kucak teh sampai layu benernya. ya. Kaki kocek-kocek palekohan. Sameureun keur kopi benernya lekoh. Cor maring banyu geni berarti dieusian ku cai panas gitu. Terus mariring segah waktu. Jadi motorna teh berlawanan arah jam gitu dan nyegah dina waktu teh. Ya, nyegah. Sarengkot lu mentang angan kan angan geunah cenah kitu nya. Teh sini teh. Sauyuk kagena merasa. Duka eta malaras ente nama. Masya Allah. Bisa dina proses ngadama teh sareng ngadama ngocekeun eta teh jampena eta. Tapi leres eta nyambung sama ilmu nyeduh. Mohon dibacana 3 kali nyata udah silitang tuh teh. Kan harus Lampah. kayak puring kan harus ngelawan arah. Oh, tah si Puring teh riset kunaon arah jam-jam. ya. Wah, nyukeun abi eta doana. Ngakurkeun gitu ya. Tapi yang jelas karena pakai tanah itu karena katalis yang Ya, tidak pernah katalis. mengganggu. Katalis yang terbaik di dunia itu dari tanah. Sangrayan tadi pan seperti abi itu abi teu tiasa nyanak di daerah ieu karena kebetulan ada pasien seorang profesor dari ITB, bodai jangan pakai yang dari sini karena sudah pakai pengeras buatan. tanah liatnya teh ya Bu. Jadi nggak bisa.
Jadi kita mah ngambilnya deh dulu ngambil ke daerah Jawa. Sudah 24 tahun ya kita kerja sama orang Jawa. Di Purwakarta mah terus sana sih. Kata mereka, karena mereka ahli keramik, jadi meneliti. Udah jangan, makanya saya tidak. Karena Purwakarta keramik. ngange pengeras, kan itu harus utuh, tanahnya harus utuh. Kalau tidak utuh lagi, berarti kan katalisnya sudah rubah. Ya dah, memang abi pernah kata di Purwakarta upacara ngangge agama itu kan disebutnya upacara ngaluluh tanah. Oh, Ya kedana mah diluluh kene, tapi kumar di hoyong rada iya pasti hoyong rada engal lah garingna kan laminya 1 minggu kan digaring-garingna. Soalnya kan kita dikejar produksi, jadi itu. Ya berarti upacara ngaluluh tanah itu lami bener prosesnya. Lami pisan kan. Patos atau gitu. Gimana kan tehnya? Ayo siap lagi. Ayo. Lanjut. Bikin apa lagi ini? Ini jadi Tar. apa